ini adalah event yang paling cocok untuk kemudian kita gaungkan gitu seluruh Indonesia, sangat cocok. Mungkin kalau kita bisa bilang lazimnya kan orang berenangnya di kolam gitu ya. Ini berenang di laut dan membutuhkan skill dan juga ketahanan untuk bisa berenang di laut, artinya laut lepas. Pembinaan kedisiplinan generasi muda, karena menurut saya untuk olahraga seperti ini kan nggak sembarangan. Kita mesti latihan, kita mesti persiap. Dari yang sebelumnya tingkat Southeast Asia, ini meningkat jadi Asia. Nah, harapannya adalah ke depannya siapa tahu Indonesia boleh menjadi host untuk tingkat dunia nih. Ya, Anda kembali menyaksikan podcast Aquatic bersama saya Phil Busionaso. Di episode kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana kemudian persiapan dari PB Aquatic Indonesia yang sesaat lagi kita tahu di bulan Juni akan menggelar 12 Asian Open Water Swimming Championship 2026. Dan sudah sejauh mana kemudian dari PB Aquatic mempersiapkan salah satu event internasional terbesar renang perairan terbuka yang akan diselenggarakan di Pulau Dewata, Bali. Sudah ada dua narasumber yang bergabung bersama kami. Ada perwakilan dari Bumi Resources, ada Pak Ahmad Reza selaku Group Head Corporate Strategic dan juga CEO Office. Halo Pak Reza, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Semangat terus. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bapak Andri Kurniawan selaku Director of PR and Marketing Intercontinental Bali Resort. Selamat pagi waktu Jakarta ini, Pak Andri. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Reza juga dan juga pemirsa. Ya, sebelum ke Mas Andri tentunya juga kita mau ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, kita tahu bahwa dalam sebuah event, apalagi event internasional, salah satu tulang punggung dari event adalah pihak sponsor. Ya, bagaimana kemudian kalau dari Bumi Resort sendiri akan mendukung PB Aquatic untuk menyelenggarakan turnamen yang tentunya cukup besar rivalasinya? Iya, kami sebagai salah satu perusahaan ternama lah di Indonesia dan di bidang tambang memang kami sampai saat ini terbesar di Indonesia. Kami menaruh perhatian khusus untuk olahraga-olahraga seperti ini, seperti aquatic dan seperti renang dan open swim seperti ini. Karena menurut kami ini sesuatu yang positif dan hal yang baru yang bisa meningkatkan potensi-potensi generasi muda yang harus kita kembangkan lebih jauh lagi. Dan kami terima kasih kepada Aquatic Indonesia sudah banyak menyelenggarakan ini dan kami terus akan mendukung untuk acara-acara berikutnya. Oke, nah kalau berbicara kemudian mendukung, artinya kan juga tentunya apa yang membuat dari pihak Bumi Resources sendiri melihat bahwa event Open Water Swimming Championship 2026 ini yang akan diselenggarakan cukup besar ataupun memang perlu mengingat juga banyak atlet Indonesia akan turun di situ? Ya kalau saya lihat terakhir memang antusiasmenya memang cukup tinggi ya. Kami mendapat informasi dari berbagai sumber lah. Kita juga setiap sponsor kita selalu mencari background dari acara itu dan ini memang antusiasmenya tinggi sekali untuk peserta dari acara seperti ini. Dan yang menarik bagi kami untuk acara open water ini adalah sesuatu yang memang kita katakan sesuatu yang bersatu dengan alam lah. Jadi bukan yang hanya sekedar di kolam berenang gitu kan yang udah biasa. Ini kita lihat ini sesuatu yang sangat unik ya. Nah kebetulan kita kan dalam visi dan misi di Bumi Resources selalu kita ada pendekatan kita ke alam karena kita perusahaan yang berhubungan dengan pertambangan dan selalu membawa alam kembali menjadi sempurna setelah kita menambang di sana gitu. Artinya juga kalau kita berbicara alam, nah kita langsung tanyakan langsung ke Pak Andri yang sebagai tuan rumah nih ya di Pulau Dewata Bali sendiri, bagaimana kemudian dukungan ataupun support dari pihak Intercontinental Bali Resort ini untuk tentunya mensukseskan penyelenggaraan dari OWS Championship 2026 di level Asia ini, Pak Andri? Ya, buat kami pertama-tama kami juga berterima kasih ya. Ini sebenarnya event kedua yang diselenggarakan di lokasi kami untuk dari teman-teman Aquatic sendiri dan menjadi suatu kebanggaan tentunya dan sangat antusias sekali untuk boleh kembali dipercaya untuk menjadi venue hosting untuk event. Dan tahun ini yang menjadi spesial adalah buat kami karena event ini tingkatnya lebih tinggi dari yang
sebelumnya gitu ya, skalanya lebih tinggi, artinya bahwa membuktikan bahwa event ini lebih diakui dan juga khususnya pecinta olahraga dan bisa diterima, dan juga federasi atau organisasi yang tingkat Asia atau bahkan dunia gitu. Jadi dan melihat bahwa menjadi suatu hal positif buat kami di hotel, baik itu Intercontinental Bali Resort dan juga destinasi Jimbaran. Karena kalau di mungkin yang artinya yang sudah pernah ke Bali beberapa kali dan juga sangat familiar dengan lokasi Jimbaran, memang lokasi kami itu terbentang pantai Jimbaran itu yang bisa dibilang di belakang hotel kami sekitar 500 meter mungkin ya stretch-nya. Jadi dengan pantai yang pantai putih, pasir putih ya kan, dengan lautnya yang tenang, jadi ini saya rasa sangat positif sekali untuk bisa mengangkat olahraga dan juga destinasi Jimbaran yang menjadikan bisa mendukung untuk sport tourism juga di sini gitu ya. Kembali lagi bahwa Indonesia negara perairan dan pantai menjadi suatu keunikan yang bisa kita banggakan, dan ini menjadi suatu semacam promosi juga sih gitu. Baik, Pak Andri, mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya apa yang kemudian membuat dari pihak Intercontinental Bali ini sendiri mau mensupport kegiatan yang kemudian diselenggarakan oleh PB Aquatic. Apakah memang event-event renang termasuk juga OS ini sesuai dengan visi misinya dari pihak Intercontinental Bali sendiri, Pak? Betul sekali. Jadi memang kalau dari sisi hotel kami memang kalau bisa dibilang olahraga atau wellness sifatnya atau sport ya, itu menjadi suatu event atau aktivitas yang sangat kami dukung tinggi, karena memang menjadi lokasi kami itu memang kami sudah sering beberapa kali menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan event-event sejenis ya. Jadi mungkin kalau boleh disampaikan, letak kami ataupun berada kami di perairan di Jimbaran Bay ini, Teluk Jimbaran itu sangat ideal untuk olahraga semacam open swim dan sejenisnya, kayak semacam triathlon juga gitu. Jadi ini lebih memperkuat atau menjadikan bahwa event ini sesuai dengan visi misi kami dan juga konsep resort dan destinasi kami di sini gitu. Jadi ini menjadi kami sangat menyambut baik dengan menjadi sponsor ataupun venue host untuk event yang tahun ini khususnya, karena lebih tinggi juga ya skalanya gitu. Betul. Jadi begitu sih Mas kurang lebih. Baik, mungkin saya kembali ke Pak Reza. Artinya apakah memang apa yang disampaikan oleh Pak Andri juga salah satu visi misi yang dibawa oleh Bumi Betul, dalam event ini melihatnya seperti apa? Ya, kita melihat ini event yang memang menciptakan satu kolaborasi gitu. Jadi antara olahraga ya kan, terus pembinaan kedisiplinan generasi muda, karena menurut saya untuk olahraga seperti ini kan nggak sembarangan. Kita mesti latihan, kita mesti persiapan ya. Jadi memang yang akan turun saya yakin atlet-atlet yang penuh disiplin dalam menghadapi event ini gitu. Nah, kita selalu mendukung, dan kebetulan karena di domestik kita di sini ya, di Indonesia diadakannya, terutama di Bali, dan ini menurut kami suatu kesempatan juga untuk kami yang mendukung supaya kita juga mendapat exposure bahwa ini loh Indonesia bisa mengadakan ini ya. Tentunya sponsor terus mendukung dalam kegiatan ini, artinya supaya kegiatan ini benar-benar dijalankan dengan penuh semangat dan selalu sukses gitu loh. Pak Reza, 700 peserta loh yang akan ikut. Betul. Bagian. Yeah. Bumi Resort bagaimana melihatnya? itu kita melihatnya. Kita ngelihatnya kayak pembinaan atlet muda ya. Kita tetap kita tetap optimis bahwa peserta itu pasti banyak yang muda daripada yang senior ya. Nah, ini yang kita harapkan bahwa nantinya bibit-bibit ini akan menjadikan membawa nama harum bangsa Indonesia ke depannya, dan selalu kita juga akan ikut dalam pembinaan itu. Tapi kalau melihat dari sisi exposure sendiri Pak, karena kan juga di sana kan akan banyak masyarakat yang juga melihat berpartisipasi. Betul. Seperti apa mungkin tanggapannya? Kalau dari Bumi Resort sendiri
kalau kita mau lihat impact-nya kepada perusahaan, tentunya kita juga tidak akan melihat impact secara langsung. Karena di bisnis kami bisnis tambang, dan kemudian sifatnya juga tidak mungkin jangka pendek. Jadi yang kita harapkan adalah partisipasi kehadiran kami yang akan nantinya berdampak pada semua stakeholders kami lah gitu. Jadi kami di sini stakeholdersnya ada kita punya jaringan untuk marketing kita, ya kan, supplier kita, buyer kita gitu kan, terus ada investor kita terutama ya di pasar modal. Itu memang kita membutuhkan itulah satu exposure yang memang orang melihat bahwa Bumi aktif dan Bumi selalu mendukung dalam kegiatan-kegiatan olahraga dan bukan hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat bisnis gitu. Saya kembali ke Pak Andri, artinya juga kalau tadi pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada Pak Reza, artinya banyak sekali yang akan hadir di sana. Mungkin tanggapan dari pihak Intercontinental Bali sendiri akan seperti apa untuk event ini? Mengingat juga banyak masyarakat yang akan datang, kemudian juga pesertanya juga banyak yang dari luar negeri, banyak dari luar kota yang akan datang ke sana, Pak Andri. Ya, itu yang menjadi suatu semangat bagi kami, karena bahwa penyelenggaraan event ini memberikan dampak yang luas untuk mereka, dampak positif yang sehingga mereka pun tertarik untuk ikut serta. Selain memang olahraga seperti open swim ini, berenang di laut itu kan mungkin kalau kita bisa bilang lazimnya kan orang berenangnya di kolam gitu ya. Ini berenang di laut dan membutuhkan skill dan juga ketahanan untuk bisa berenang di laut, artinya laut lepas seperti itu, dan itu menjadi suatu keunikan dan pastinya tidak semua orang mampu mungkin ya gitu ya, lebih ke pro atlet. Namun di sini menariknya adalah bisa menyertakan atau ada beberapa kategori yang terbuka untuk halayak umum boleh join gitu, asalkan mereka memang memiliki fisik yang prima di saat hari H itu. Namun ini menjadi suatu memperkenalkan olahraga ini bisa lebih ke tidak saja para pro. Jadi ini menjadi suatu suatu signal yang baik gitu buat kami di sini. Tentunya sebagai host venue, kehadiran sekian memang harapan kami ya itu. Jadi lebih banyak itu bahkan lebih baik ya, artinya gitu, ketimbang event tanpa crowd yang atau audiens yang banyak, malah sayang gitu. Pasti teman-teman Aquatic udah kerja keras juga untuk ini gitu. Tentunya harapannya juga bisa lebih banyak peserta gitu. Dan ya kami tentunya sangat menyambut baik dan antusias juga sih sama. Nah, kalau dengan potensi berkembangnya OWS sendiri sebagai sport tourism, Pak Andri mungkin ada tanggapannya, mengingat juga kalau kita lihat Pulau Dewata Bali ini kan memang banyak sekali sport tourism, apalagi untuk cabang olahraga renang dan termasuk juga open water swimming, Pak Andri. Iya betul. Kalau buat kami, saya pribadi ya pastinya Bali sebagai destinasi yang ya selain wisata dan juga sekarang berkembang wellness atau sport mungkin ya, itu bisa menjadi menyelenggarakan suatu event yang skala besar atau skala yang lebih tinggi, skala dunia atau Asia, itu menjadi suatu promosi yang baik buat Bali khususnya gitu, dengan potensi yang dimiliki. Karena tentunya yang saya tahu bahwa untuk menyelenggarakan event sejenis event ini tidak bisa di sembarang pantai seperti itu ya. Jadi memang ada kriteria khusus di mana artinya dari federasi atau PB Aquatic juga memilih spot-spot yang memang masuk kriteria untuk bisa menyelenggarakan event ini, pantainya, lautnya, ya kan, dan segala sesuatunya. Dan buat kami secara kembali lagi Jimbaran sebagai destinasi yang kembali dipercaya untuk bisa meng-host ini menjadi suatu kehormatan, dan inilah yang buat kami adalah kesempatan untuk bisa memperkenalkan lagi atau memposisikan kami Jimbaran sebagai venue destinasi yang ideal untuk wellness dan sport tadi, Mas. Jadi bagus untuk destinasi Bali keseluruhan dan khususnya juga kami di Jimbaran ini, karena Bali ini banyak pantai gitu ya, tapi mungkin sudah dilihat potensi dari masing-masing pantai tersebut gitu, apakah masuk kriteria atau memungkinkan untuk olahraga open swim. Nah itu pasti sudah melalui proses gitu ya untuk di observasi dan lain-lain gitu. Itu sih Mas kurang lebih. Sebelum saya melanjutkan ke Pak Andri, saya kembali mau ke Pak Reza. Ini cukup menarik karena tadi ada yang
ingin kembali saya pertanyakan bahwa peran dari Bumi Resources sendiri ingin mensupport, mungkin khususnya kalau sekarang adalah atlet renang, open water swimming dan Bumi Aquatic. Kalau dari Bumi Resources sendiri melihatnya dari kacamata perusahaan begitu, memang sepenting apa sih atlet di Indonesia begitu, Pak Reza? Kami melihatnya bahwa ini sebuah yang tadi saya bilang itu suatu kegiatan positif. Jadi dalam satu ekosistem memang yang harus dibentuk untuk pengembangan generasi muda Indonesia. Dan kami yakin dari Aquatic Indonesia juga sudah melakukan pembinaan kepada atlet-atlet muda. Dan ini poin kami di sini ya, artinya walaupun ini open swim ini salah satu bentuknya tadi kayak seperti Pak Andri bilang sport tourism. Nah, tapi sport tourism bisa menjadi sebuah ajang yang profesional gitu. Nah, ini tentunya Aquatic sendiri sudah mempersiapkan generasi perenang-perenang dalam open swimming, dan itu yang selalu kami harapkan. Kami fokusnya kepada generasi muda mendatang di Indonesia yang memang tekun dalam berolahraga seperti saya bilang, karena kita yakin bahwa orang yang berolahraga dan bisa menjadi juara itu merupakan orang-orang yang disiplin. Nah, ini yang kita harapkan generasi muda Indonesia nantinya berbakat dengan kedisiplinannya sendiri. Tapi kenapa Aquatic? Artinya apakah memang Bumi Resources sendiri melihat bahwa Aquatic ini memiliki potensi yang besar atau mungkin lebih besar ketika mendapatkan dukungan, tentunya salah satunya dari Bumi Resources? Iya, betul. Kita juga karena kita bersatu dengan alam. Masyarakat kami di sana juga, di tempat tambang kami juga sangat-sangat familiar dengan olahraga renang dong, Pak? Banyak olahraga renang, menyelam, boat, ya seperti itu ya. Itu memang familiar di sana. Jadi kami selalu dekat dengan air gitu ya. Jadi olahraga-olahraga seperti ini memang kita juga ada pembinaan tertentu di wilayah tambang kami untuk pegawai dan keluarga pegawai dan komunitas sekitar tambang untuk membina sebuah klub-klub seperti klub berenang seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Andri. Artinya kalau dari kacamata Pak Reza sendiri, kita sudah mendengar bahwa memang ada potensi yang cukup besar di olahraga akuatik sendiri. Kalau dari Pak Andri sendiri mewakili Intercontinental Bali, seperti apa melihatnya kemudian? Ya, karena kenapa akuatik, mungkin pertanyaan yang serupa gitu ya, bisa boleh saya jawab. Jadi memang jenis olahraganya ini juga olahraga air ya, which is kita areanya seperti tadi saya sampaikan di pinggir pantai ya kan, Pantai Jimbaran apalagi sangat ideal memadai gitu. Jadi memang jenis olahraga aktivitasnya itu align dengan potensi apa yang kita miliki di sini gitu. Sehingga sama visi sama misi, jadi memang wellness sport yang kembali lagi bahwa di luar daripada sport tourism tadi, bahwa pasti kalau kita bilang wellness olahraga itu adalah menciptakan baik itu generasi dan citra yang positif yang membawa efek yang positif ya kan, untuk kembali lagi bahwa ya ini berenang di laut skill dibutuhkan, namun ya itu mengenalkan lebih banyak ke publik bahwa ini olahraga yang menarik gitu ya, maksudnya tidak hanya di kolam, jadi ya menyatu dengan alam juga ya kan. Jadi ya banyak faktor yang membuat kami merasa bahwa ya kita perlu dukung untuk olahraga dari teman-teman di akuatik ini untuk bisa membantu menyukseskan gitu acara ini. Oke, saya kembali ke Pak Reza. Artinya kalau kita melihat juga dukungan dari berbagai pihak tentunya dibutuhkan. Tapi kemudian bahwa apa yang bisa disampaikan mungkin ya, bahwa memang olahraga akuatik ataupun mungkin seluruh olahraga di Indonesia memang butuh sponsor begitu. Peran sponsor seperti apa sih? Peran sponsor itu bisa dilihat dari berbagai faktor sih sebetulnya menurut saya. Jadi kayak seperti ini misalnya, ada beberapa perusahaan memang yang di luar kami seperti consumer products, mereka tentu membutuhkan satu target-target penjualan. Nah, memang bukan hanya itu yang dibutuhkan oleh sebuah sponsorship untuk cabang olahraga ya. Tetapi menurut saya lebih lazim seperti misalnya adanya kepedulian dari sebuah perusahaan terhadap
bidang olahraga gitu, antara cabang-cabang tertentu atau memang seperti kita di Bumi lazimnya memang kita banyak cabang olahraga yang memang kita sponsori, tapi maksud saya karena ini akuatik ini saya tadi bilang berhubungan dengan air dan kita memang familiar, teman-teman di pertambangan juga memang banyak sekali yang berhubungan dengan olahraga air, jadi memang kita lebih banyak fokus ke akuatik untuk mendukung kegiatan-kegiatan akuatik Indonesia. Berarti bisa dibilang semakin banyak sponsor semakin baik ya? Makin baik mestinya. Itu ya tanggapan ya. Artinya juga untuk mereka-mereka yang ingin mensponsori akuatik, bahwa kemudian semakin banyak unsur sponsor tentunya juga selain sukses prestasi, sukses penyelenggaraan kan menjadi tantangan tersendiri Pak, artinya melihat ini. Dan kalau kita lihat memang OWS sendiri kan baru akan kembali terlaksana seperti tadi Pak Andri bilang bahwa ini sudah lama nih untuk event internasional levelnya Asia, bahkan yang terakhir Asia Tenggara Pak. Bahwa kemudian dari Bumi Resources sendiri melihat bahwa ini adalah event yang paling cocok untuk kemudian kita gaungkan gitu seluruh Indonesia. Sangat cocok karena saya setuju dengan Pak Andri tadi bilang kita banyak sekali pantai-pantai yang bisa kita berdayakan untuk sebuah event seperti ini. Dan kita juga bisa menjual tourism kepada masyarakat luar negeri bahwa banyak pantai-pantai kita yang masih bisa digarap untuk bukan hanya untuk kegiatan olahraga, tetapi maksud saya bukan untuk kegiatan berenang, tapi olahraga air yang lain gitu. Nah ini yang memang kita mesti gaungkan, dan di sini Bumi memang berperan aktif untuk membantu mengangkat Indonesia ke acara-acara event-event itu gitu. Oke, saya kembali ke Pak Andri. Artinya Pak Andri kalau kita lihat apa nih yang ingin mungkin disampaikan, diinformasikan jika memang bahwa pilihan Intercontinental Bali ini merupakan venue yang tepat, apa yang ingin kemudian ditawarkan kepada mungkin para peserta dari asing, dari seluruh Indonesia akan hadir di sana? Baik, terima kasih Mas. Jadi kalau bisa dibilang lokasi kami itu pertama adalah buat mereka yang dari luar Bali, itu lokasi kami dekat dengan airport ya, kurang lebih sekitar 15 menit, 20 menit ya. Jadi sangat perjalanan yang pada saat sampai Bali itu sangat kenyamanannya pertama, itu lokasi kami. Jadi kedua adalah dari sisi hunian kami atau resort kami juga sangat luas ya kan, dengan dikelilingi oleh garden, jadi outdoor dan pemandangan hijau dan juga suasana yang tenang di dalam resort, jadi memberikan pengalaman baik itu kembali lagi baik para atlet maupun juga para keluarga atau supporter yang menemani juga memberikan relaksasi selagi stay di kami gitu ya. Kedua ya di pinggir pantai tadi dengan pokoknya ketenangan gitu, dan juga banyak sekali kuliner yang berada di sekitar hotel, dan hotel juga apalagi dengan pilihan kulinernya juga kita punya macam-macam cita rasa dari berbagai mancanegara. Jadi kalaupun mau berkunjung nanti di saat event maupun akan memperpanjang kunjungannya untuk kalian liburan, itu sangat nyaman sekali ya kan. Dan jarak kalau mau keluar hotel dan mengunjungi beberapa destinasi wisata juga tidak jauh, karena letak Jimbaran sendiri berada di cukup strategis gitu ya, mau ke atas Uluwatu juga bisa, Nusa Dua aja. Jadi ya artinya apa yang ditawarkan baik kepada para atlet, kepada para peserta nanti, yang khususnya mereka yang datang dari luar Bali, itu sebuah kenyamanan leisure dan ya olahraga sport leisure itu menjadi satu gitu ya. Itu sih yang boleh, dan pastinya Jimbaran kalau udah sampai di sini kalau nggak makan seafood ya kan, orang ke Bali makan seafood itu tunggu-tunggu ya. tinggal jalan kaki. Pak Andri, mungkin satu pertanyaan Pak Andri terakhir, bahwa kita tahu rencananya akan ada kesenian Bali di sana, kemudian bagaimana Intercon akan mempersiapkan itu untuk kemudian juga menggaungkan kesenian-kesenian lokal di sana, Pak Andri? Ya, kalau buat kami sendiri sebenarnya konsep hotel kami juga sebenarnya dari sisi setting, dari sisi desainnya memang sudah merefleksikan budaya Bali juga gitu. Jadi sehingga dengan adanya suguhan nanti kesenian Bali yang rencananya pada saat nanti welcome dinner misalnya, itu akan menjadi suatu hal yang keunikan yang sangat istimewa, khususnya mereka para atlet yang dari luar
Indonesia atau dari luar negeri itu datang untuk bisa menyaksikan suguhan kesenian atau seni tradisi Bali sebelum mereka berkompetisi. Jadi ya memberikan pengalaman yang sangat spesial harapannya gitu. Dan bagi kami pastinya kami akan berusaha secara optimal untuk bisa menjadikan mendekor dan segala macam yang menyesuaikan dengan budaya Bali tersebut gitu. Jadi supaya bisa align dengan konsep performance atau entertainment yang disuguhkan. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih Pak Andri. Oke, mungkin terakhir harapannya Pak Andri terkait dari event ini seperti apa? Harapannya ya, yang pasti bahwa menjelang mendekati hari pelaksanaan tentunya semoga event ini bisa boleh berjalan dari sisi persiapan hingga pelaksanaan nanti dengan lancar ya teman-teman pastinya dari Aquatic Jakarta. Gitu ya. Ya betul, dan kami juga sudah berkoordinasi ya kan, semangat untuk boleh kiranya menjelang hari H juga antusiasme daripada peserta baik itu atlet ya kan, dan juga publik di Bali untuk masih bisa nih kalau mau daftar kan gitu, kalau nggak salah nanti melalui link gitu kalau nggak salah, sangat-sangat nggak sabar dan pastinya semoga lebih sukses lagi dari yang sebelumnya. Baik. Itu harapannya. Terakhir, Pak Reza, harapannya dari event ini seperti apa? Ya, sama dengan Pak Andri tadi, kita berharap bahwa ini event ini menjadi sukses ya tanpa ada hambatan apapun. Saya yakin persiapan panitia sudah cukup banyak dan sangat-sangat sempurna. Begitu juga dengan host Pak Andri di sana juga pasti sudah menyiapkan sesuatunya, dan kami berharap ini merupakan ajang untuk kemudian menjadi tantangan bagi negara lain dan terutama untuk Indonesia untuk menyelenggarakan berikutnya yang lebih baik lagi dan lebih semarak lagi. Baik, terima kasih Pak Reza dan juga Pak Andri untuk waktunya. Mungkin dan boleh saya tambahkan lagi pendek saja, Pak Andri. Harapannya dengan artinya ini kan dari yang sebelumnya tingkat Southeast Asia, ini meningkat jadi Asia. Nah harapannya adalah kedepannya siapa tahu Indonesia boleh menjadi host untuk tingkat dunia nih. World Cup ya, akan ada di sana ya. Kita bisa berharap Ya kan, bagaimana kemudian jadi dari PB Aquatic Indonesia juga akan mempersembahkan Betul, gitu ya, betul. sebuah event yang lebih besar terutama di open water swimming ini. Pak Andri dan juga Pak Reza, terima kasih sekali lagi, yang tentunya kita semua berharap bagaimana kemudian PB Aquatic Indonesia ini bisa kemudian selain sukses secara prestasi tetapi juga bisa sukses secara penyelenggaraan di event internasional yang tentunya ini menjadi pertaruhan dari wajah Indonesia sebagai tuan rumah dari Asia Open Water Swimming Championship 2026. Akhir kata saya Phil Busionaso, tapi jangan lupa kita bikin tagline dulu dong. Sekali, ayo berenang. Ayo berenang. Mungkin sama Pak Andri, biar bareng ya Pak Andri. Mungkin ikuti apa-apa saya ya Pak Andri ya. Kita akan bikin tagline ini, tagline Aquatic Indonesia nih. 1, 2, 3. Ayo berenang.